Sucinya malam. Dalam konteks kajian keilmuan, tapi lebih kepada cerita-cerita aja gitu. Kenapa cerita-cerita? Karena memang kedatangan saya ini untuk silaturahim. Dakwah saya di sana pun menjalin silaturahim. Kenapa perlunya silaturahim? Karena kita semua yakin dengan silaturahim diparingi panjang umur dan murah rezeki. Maka moga-moga silaturahim pada malam hari ini panjenengan sedoyo diparingi Gusti Allah umur sing panjang bermanfaat lan diparingi rezeki sing kathah barokah. Amin. Selanjutnya marilah kita sama-sama menghantarkan salam dan sholawat buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, cerita-cerita. Saya ini kecilnya beragama Katolik. Ada di sini yang agama Katolik? Wonten? Ada. Mana Ibu Saudara? Luar biasa Ibu, matur nuwun Ibu. Kenapa beragama Katolik? Kalau bicara NTT biasa. Ini rumah Islam, ini rumah Katolik. Ini Islam, ini Katolik. Ibuku Kristen, bapakku Islam, Pak Deku Islam, mungkin ponakannya Kristen. Biasa di sana. Karena kita masih hubungan darahnya itu masih tersambung. Gitu. Nah Bapak Ibu, kenapa saya Katolik? Karena mama saya Katolik, bapak saya Islam. Keluarga mama juga terpandang, keluarga bapak juga terpandang. Tentu keluarga bapak mengendaki mama masuk Islam, keluarga mama mengendaki bapak masuk Katolik. Wajar tidak Bapak Ibu? Wajar. Nah karena perhelatan ini akhirnya berpisah. Anak dua, yang perempuan yang paling besar ikut bapak, saya karena masih dalam kandungan ya pasti ikut ibu. Akhirnya saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga mama. Waktu itu saya dibaptis jadi seorang Katolik dan dikasih nama Markus da Silva. Api ya? Ya api. Kenapa api? Dalam keimanan Kristiani, Markus itu seorang penulis Injil. Dalam keemosionalan atau kekeluargaan, Markus itu nama dari mbah kakung saya, dari mama. Nah beliau ini adalah seorang tokoh guru, malang melintang di pedalaman, seorang misionaris juga, perintis pembukaan sekolah-sekolah dasar sampai di kampung-kampung Islam. Itu beliau. Nah Bapak Ibu, tapi dari kalangan mereka ini saya senangnya apa? Pertama, religius. Orang yang mempunyai rasa pengamalan agama yang tinggi. Om saya itu ada yang jadi pastor. Mereka juga intelektual. Om saya itu ada yang jadi guru, jadi polisi, jadi dokter. Coba panjenengan bayangkan, tahun 60-an sudah jadi dokter di NTT. Hebat tidak Bapak Ibu? Tahun 60-an. Nah beliau ini kemudian jadi gubernur di NTT tahun 80-an. Barangkali ada yang dengar namanya Dr. Hendrikus Fernandes. Om saya. Nah, tapi Bapak Ibu, mereka juga hidupnya sederhana dan terpandang. Kenapa terpandang? Karena mereka tinggal di suatu kota yang dulunya dikenal sebagai kerajaan berkarakter Kristen Katolik. Karena kerajaan ini dibentuk oleh Portugis, sehingga hampir seluruh marga di sekitar situ dirubah nama-namanya berembel-embel Portugis. Sehingga di sana tuh ono suku Gomes, ono suku da Silva, ono suku Fernandes. Mriki ngoten Bapak Ibu. Ngoten enten. Nah aku sebelumnya berpikir mungkin saya ini ada turunan Portugis. Paling tidak kulo niki sadulure Cristiano Ronaldo. Ya, karena hobi saya, karena saya masih hobi main bola sampai sekarang, Pak. Kalau panjenengan ke Flores, bilang saja, Ustadz yang pemain bola tertua itu saya.
Ibu, subhanallah, tentu keluarga yang luar biasa ini pasti berharap bocah ini atau ponakan ini suatu saat harus bisa seperti mereka. Iya tidak Bapak Ibu? Maka memang rencana pada waktu itu harusnya saya sudah masuk seminari karena targetnya diharapkan saya bisa jadi frater atau dokter. Tapi begitulah hidayah Bapak Ibu. Ini bukan masalah mendiskreditkan siapa-siapa, tapi ketika ada hidayah, subhanallah, tahu-tahu Niki kebablas jadi ustadz dulu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu yang membuat saya mendapat hidayah, petunjuk, sebenarnya Quran. Quran apa? Salah satu saja ini. Quran ini bisa dilakukan itu. Saya ini biasa masa kecil, kami sudah sering dididik membaca kitab, membaca Injil, menyanyi di gereja, itu sudah biasa. Jadi hati kita sudah selalu lembut dengan lagu-lagu, dengan nyanyi-nyanyi, apalagi nyanyi-nyanyi rohani ya Bapak Ibu. Maka ketika mendengar Al-Quran bisa dilakukan, wih kok tertarik sekali saya. Ditambah lagi kebetulan bapak saya sudah Islam ya. Itulah Bapak Ibu, maka luar biasa. Kemudian setelah saya dewasa, saya menjadi Kori Provinsi NTT. Sempat juara 2, tapi berikut saya tidak ikut lagi. Tadi kalau nyanyi kasidah, saya mau juga nyanyi kasidah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah masuk Islam itu saya bilang, ayah, saya harus belajar Islam supaya jangan masuk Islam hanya sekedar masuk-masuk saja. Maka Bapak Ibu, itulah akhirnya saya sekolah di pesantren di Solo tahun 1982, saya tamat 1986. Saya mengabdi 1 tahun di pondok, 1 tahun diutus berdakwah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Terus tahun 89 saya ambil keputusan mulai pulang ke NTT. Padahal Bapak Ibu, pulang ke NTT itu berat. Beratnya apa? Satu, di sana umat Islamnya sedikit. Kita umat Islam ini cuma 9%. Umat Kristennya yang paling banyak. Di daratan Flores itu mayoritas umat Katolik. Kalau di Timor mayoritas saudara-saudara kita umat Protestan. Semua totalnya 86%. Katolik sekitar 50-an%, Protestan 30-an%. Sisanya 2-3% agama lain. Nah Bapak Ibu, tentu ini berat sekali. Karena apa? Umat yang sedikit, sumber daya terbatas, berharap dukungan pasti kecil. Iya tidak Bapak Ibu? Contoh sedekah. Sedekah Jumatan itu paling di masjid saya 50.000, 100.000. Mereka kita kasih Jumat. Bisa 300-400, sejuta? Bisa. Kadang sejuta ya. Masya Allah, berat di sana ya. Jadi kalau tiang NTT ini wonten sedoso, maka umat Islamis tunggal mawon. Kira-kira begitu ya. Sucinya malam tiada berbintang.